Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi shdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, usia dan kenikmatan yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah, insya Allah penuh rahmah, di mana para malaikat mengembangkan sayapnya di masjid ini untuk merekam, untuk merekord kegiatan kita di masjid yang penuh berkah ini. Hadirin yang berbahagia, terima kasih tentu saja sampaikan kepada Pak DKM yang sudah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu, dan juga mohon izin sepuh-sepuh untuk saya berdiri di sini, duduk di sini dalam rangka menunaikan tugas dari DKM tentang kajian hadis arba'in yang masih mengkaji hadis yang disampaikan sudah pertama kali itu belum selesai, baru 2 hadis. Mungkin ya 2 hadis pun yang kemarin belum selesai. Kemarin hadisnya panjang banget, ya enggak, dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW mengenai mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan yang sudah kita kaji bersama kemarin. Iman atau Islam, iman dan ihsan yang tentu saja sisanya mungkin sekarang. Kemarin dialognya terjadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Islam, ihsan, dan Rasulullah SAW memberikan definisinya yang menunjukkan adanya sekat-sekat di antara ketiga peristilahan itu. Meskipun kita katakan kemarin kalau di tempat yang lainnya bisa satu awal apa tuh 3 in 1 gitu ya enggak. Kalaupun disebutkan pemanya secara kemarin terpisah, terinci, tapi tempat yang lain bisa satu peristilahan mencakup 3. Apakah penyebutannya iman ataupun Islam ataupun ihsan itu berarti mencakup, atau mungkin istilah yang lain. Sisanya adalah pertanyaan malaikat Jibril terhadap Rasulullah kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Akhbirni an as-saa'ah. Berkenaan dengan ini Rasul menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sebuah jawaban yang tentu memiliki beberapa pengertian.
Salah satunya adalah bahwa orang yang ditanya itu atau orang yang nanya dengan orang yang ditanya sama-sama pengetahuannya terbatas, sama-sama tidak mengetahui. Mal mas'ul yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kedua orang ini, kedua yang berdialog ini sama-sama tidak mengetahui tepatnya kapan hari kiamat itu. Tapi kata Rasul, akan saya kasih tahu tanda-tandanya saja. Amaratiha, di tempat yang lain asratiha, yang berarti alamat, tanda-tandanya saja, dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda tapi sekaligus menjadi penyebab. Yang kita paham dan sudah kita ketahui, tanda-tanda kiamat itu sangat banyak, tapi secara umum dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat yang sughra, ada yang tanda-tanda kiamat yang kubra, yang kecil, tanda-tanda kiamat kecil, dan ada tanda-tanda kiamat yang besar. Tentu peristilaan kiamat kecil biasanya kita mengalamatnya ke kematian, kiamat kecil. Tapi sini bukan yang dimaksud, adalah tanda-tanda kiamat yang kecil, yang tentu saja kita pahami dari mulai diutusnya Rasulullah SAW itu merupakan awal daripada tanda kiamat kecil. Tentu kita paham hadis yang mengatakan bahwa ana wasa'ah ka hataini, saya dan hari kiamat seperti dua jari ini. Kedua jari mana? Jari tengah dan jari telunjuk. Bukan gini ya. Apalagi ya. Oke. Artinya apa? Tidak ada penghalang antara jari telunjuk dengan jari tengah ini. Artinya apa? Rasulullah SAW menjadi nabi yang terakhir, menjadi rasul yang terakhir di hari ini sampai hari kiamat itu. Jadi tidak ada di tengah-tengah ini yang akan nyisip, enggak. Meskipun ya tentu saja gitu, kita sudah memperolehnya, enggak, memperoleh orang-orang yang mencoba untuk menyisip di tengah. Enggak. Dari mulai siapa pada masa Rasul yang mencoba mengaku nabi, mengaku rasul. Kita kenal siapa ya? Al-Musailimah Al-Kadzdzab, ya, di antara yang paling terkenal, meskipun itu yang keberapa aja. Kalau hadis mengatakan yang akan mengaku menjadi rasul itu atau nabi itu sampai 30 orang. Akan ada 30 orang yang akan mengaku-ngaku menjadi rasul nabi. Tapi itu saja yang kita pahami, rasul nabi adalah yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya sekedar definisi nabi dan rasul, ya kita juga bisa jadi rasul. Kita juga bisa jadi nabi. Kalau yang dimaksud rasul dan semua sekedar utusan. Nabi yang menyampaikan informasi. Kita juga bisa menjadi rasul. Kita juga bisa menjadi nabi, tetapi sekedar definisi yang sederhana itu. Tapi kalau rasul, nabi yang memperoleh wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibrilnya, tentu saja tidak ada lagi. Nah, pengakuan rasul sebagai yang orang kita juga bisa menjadi rasul, saya kira kita paham hadis yang tentang Rasul berdialog dengan Mu'adz bin Jabal itu.
ketika disuruh ke Yaman untuk menjadi seorang qadhi, apa Rasul berpesan, apa yang akan kau tetapkan kalau permasalahan, melalui apa, memakai pijakan apa kalau engkau memperoleh permasalahan di sana. Mu'adz bin Jabal awalnya tentu saja dengan Alkitab, berpijak pada Alkitab kalau ada permasalahan. Ilam tajid, kalau nggak ada dalam kitab, wabi sunnah Rasulullah SAW. Ilam tajid, kalau nggak ada juga, ajtahidu wala alu. Kemudian Rasul mengomentari ataupun menyetujuinya, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah. Kata-kata Rasul yang pertama ke siapa? Ke Mu'adz. Tentu Rasul yang kedua adalah ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul menyepakati dan mengatakan alhamdulillah, ya Rasul menyetujui. Jadi Rasul yang pertama itu adalah ke Mu'adz. Jadi kita bisa menjadi Rasul juga, utusan. Dan kita juga menjadi informan juga Nabi. Tetapi ini sekali lagi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah yang diberi wahyu. Nah, di dalam hadis itu tentu kita jangan salah memahami juga, dialog itu tidak mengarah kepada definisi Al-Quran, tapi tetap hadis. Di surat Al-Alaq juga apa? Dialog, bukan? Antara Rasul sama malaikat Jibril untuk disuruh baca Iqra. Tetapi Rasul tidak menjawab. Rasul tidak bisa ana biqari'in. Berbeda dengan yang kemarin mahwaliman walisan. Di situ Rasul menjawab dan malaikat Jibril membenarkannya. Shadaqta. Sementara di surat Al-Alaq Rasul menjawab enggak? Tidak. Ketika disuruh membaca ana biqari'in, maka disitulah kemudian dituntun dituntun oleh malaikat Jibril untuk menirukan ayat itu. Nah, berarti bedanya adalah kalau yang ada hadis mah Rasul yang menjawab. Sementara Al-Alaq mah tentu Rasul hanya menirukan. Maka disebutlah oleh karena itu disebut dengan Al-Quran yang dibacakan. Jadi Al-Quran itu kenapa dibilang Al-Quran? Karena memang prosesnya dibacakan. Dan itu menjadi penyebab menjadi pembeda antara Alkitab sama Al-Quran. Yang kadang-kadang kita overlap, mendefinisikan itu atau menerjemahkan Alkitab dengan Al-Quran itu. Suka memaksa-maksakan Alkitab diterjemahkan Al-Quran, Al-Quran diterjemahkan Alkitab. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tanda kiamat yang ada di hadis ini adalah tanda kiamat yang berbunyi antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba melahirkan tuannya. Nah, ini termasuk salah satu dari tanda kiamat yang mungkin sekarang mungkin ya kejadiannya, meskipun masih awal-awal. Tadi saya katakan yang paling awal itu adalah apa? Bi'tsatu Rasulullah SAW, diutusnya Rasul itu menjadi tanda awal kiamat, yang sugro, yang kecil. Kemudian kita kenal dengan insyiqaqul qamar, terpecahnya, belahnya bulan, yang sudah terjadi pada masa Rasul. Kemudian berikutnya apalagi datangnya cahaya, timbulnya cahaya datang ke kota Madinah ketika itu dari Hijaz, dari mana itu yang cahaya itu sangat luar biasa besarnya, menerangi
alam pada waktu di tempat itu. Berapa itu luasnya cahaya itu? Kalau tidak salah panjangnya sampai 20 km panjangnya cahaya itu. Lebarnya sampai 6 km cahaya itu. Bisa dibayangkan cahaya segede gitu, sepanjang itu, sebesar itu pada waktu itu datang menerangi alam pada waktu Rasul dan para sahabat ada di situ dengan durasi waktu sebulan lamanya. Tentu sebuah keajaiban yang mungkin kita gitu pasti kita ngomong begitu deh. Termasuk yang Insyiqaqul Qamar, ya gitu, bulan terbelah. Oke, karena kita memang jauh tidak hidup pada waktu itu, mungkin agak bertanya-tanya. Tapi informasi melalui hadisnya perlu kita dan harus kita imani. Kemudian apalagi sekarang berikutnya ya, apa indikator ini? Kita berada di fase ini saya kira, meskipun masih awal, di mana seorang hamba bisa melahirkan tuannya. Saya kira fenomena sosial sudah sangat banyak menunjukkan itu. Ya mungkin prosesnya seperti apa. Yang paling gampang, mohon maaf banget kalau tidak berkenan kata-kata saya ini. Yang paling gampang umpamanya seorang majikan memiliki pembantu, enggak? Dan kemudian tertarik umpamanya oleh pembantu itu, kemudian terjadi hubungan, kemudian terjadi melahirkan seorang anak. Maka itu berarti anaknya itu adalah akan menjadi tuan terhadap ibunya, karena dilahirkan dari seorang ayah tuan. Pasti anaknya juga menjadi tuan. Dan itu sudah sangat kita pahami bersama itu, dan saya kira sudah kita peroleh. Bisa seperti begitu dipahaminya. Atau juga bisa kita pahami bahwa memang dunia ini sudah terbalik kehidupannya, di mana seorang anak bisa berlaku bertingkah seperti tuan terhadap ibunya. Saya kira itu juga sudah banyak, saya kira kelihatan oleh kita dalam fenomena sosial, betapa anak calutak, calutak. Apa calutak itu? Ngunghak, apa juga ngunghak itu ya? Apa bahasa Indonesianya? Nggak sopan pamannya gitu ya. Ya bertindak seperti seorang raja terhadap pembantu gitu deh. Nah ini bisa jadi disebabkan karena memang seorang anak mungkin punya kedudukan biasanya ekonomi yang biasa menyebabkan begitu gitu deh. Ataupun kalaupun juga tidak anaknya sendiri yang punya ekonomi tinggi daripada orang tuanya, mungkin orang tuanya kaya, pasti anaknya juga ikut kaya dan bahkan bertingkah, dan berikutnya berbuat atau bertindak terbalik. Seharusnya anak seperti apa, kemudian ini menjadi terbalik. Bisa juga dipahami seperti begitu. Artinya memang betul-betul anak dia dari orang tuanya, tapi bertingkah seperti begitu terhadap orang tuanya. Ataupun pemahaman yang lain yang bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya juga di sini disebutkan tanda tanya lagi apa? Antara al-kufat urat alat. Kita memperoleh orang yang tidak punya sandal, orang yang tidak punya baju, orang yang tidak punya perekonomian yang bagus. Kemudian yatatawaluna fil bunyan,
bermegah-megahan, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Tentu kita pahami ulang juga, bukan berarti tidak boleh kita punya gedung tinggi atau rumah mewah. Tetapi ini siapa yang punya bangunan kayak gitu di sini? Orang yang tidak punya sendal, orang yang tidak punya baju, orang yang miskin, kemudian punya bangunan seperti begitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dari mana hasil bangunan itu? Padahal gajinya cuma segitu-gitunya. Ya, tapi punya gedung yang mewah, bangunan yang mewah. Pasti ada hal-hal yang dilanggar. Pasti ada hal-hal yang ditempuh yang tidak syar'i. Sehingga itu menjadi salah satu ciri daripada tanda kiamat. Dan ini sudah sangat kita peroleh. Banyak orang yang cuma penghasilan seperti begitu sebulan, kemudian tiba-tiba punya segala macam. Pasti ada sesuatu yang dilakukan yang tentu keluar dari jalur. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh punya bangunan megah, tetapi proses yang mungkin harus kita lihat. Orang seperti begitu kemudian memiliki seperti ini, ya tentu saja di luar akal. Pasti ada sesuatu yang dilakukan. Baik, itu yang ada di sini, yang ada di hadis itu dua ciri penyebab tanda kiamat yang sughra, yang kecil. Ya. Sebab nanti akan ada lagi yang lain-lainnya. Yang besar tentu saja belum kita alami, baru tahunya dari informasi dari hadis saja. Yang saya baca yang sugro itu sekitar 10 tanda, kemudian yang kubro 9 tandanya. Dari mulai yang kubro mulainya dari Imam Mahdi, yang kubro ya. Yang kubro dari mulai Imam Mahdi sampai kepada digiringnya ke mahsyar. Itu masih tanda kiamat. Yang di situ diilustrasikan kita digiring oleh sebuah cahaya sinar ke mahsyar. Itu pun juga tanda. Jadi cahaya itu ada dua, yang sugro dengan yang kubro. Yang kubro nanti yang mengarah kita, yang mengiring kita ke mahsyar. Tentu di antara itu ada Isa Al-Masih, ada Dajjal, ada terbit matahari dari barat. Nah, perlu kita pahami kata-kata Dajjal dengan Dajjalun dibedakan. Karena ada dua peristilahan. Kalau ada Dajjalun itu bentuk jamak, bentuk banyak. Ad-Dajjalun. Ini terjadi pada sugro. Ad-Dajjalun. Sejak Nabi Muhammad sudah terjadi Ad-Dajjalun. Ad-Dajjalun al-Kadzabun, yang diantaranya adalah tentu yang mengaku-ngaku itu. Itu termasuk Ad-Dajjalun dengan jamak, bentuk jamak. Termasuk para pembohong kesini itu cuma Ad-Dajjalun. Sementara yang di akhir nanti yang kiamat kubro adalah Ad-Dajjal. Enggak banyak, satu. Dengan indikator-indikatornya, dengan karakteristik-karakteristik yang sangat kita pahami bersama di dalam hadis itu sendiri. Oke, baik, tentu tidak kita paparkan itu, kecuali nanti kalau dibutuhkan pada waktu tertentu tentang alamah kiamah, baik yang sughra ataupun yang kubra. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekitar pembahasan yang tertinggal kemarin. Berikutnya adalah hadis yang ketiga, yang sebetulnya yang ketiga ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin, bahwa iman wal Islam.
Di sini yang berhubungannya adalah al-Islam. Hadis yang berbunyi buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajjul bait wa shaumi ramadan. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 hal. Dari mulai syahadah sampai kepada shaum Ramadan yang kita jalankan sekarang. Tentu kita pahami di sini, yang pertama kita harus memang paling utama dan paling pokok pengakuan, keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan, sebagai Allah, dan Muhammad sebagai Rasul. Tentu sudah kita kenal banget dan sudah kita pahami tentang kedudukan Tuhan yang harus kita persaksikan, yang harus kita esakkan. Tuhan sebagai Allah dan Tuhan sebagai Rabb. Saya mengklasifikasi kepada 2 itu. Meskipun mungkin ahli teologi, ilmu kalam mungkin membaginya kepada yang lain tentang kedudukan Allah itu. Mungkin ada yang membaginya Allah itu sifat-sifatnya umpamanya berbeda-beda. Ada berapa? 3 gitu ada kalau ilmu kalam itu. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Kedudukan Tuhan itu. Kalau saya membaginya kepada 2 saja, Tuhan sebagai Allah dan Tuhan sebagai Rabb. Yang tentu kedua peristilahan itu saling keterkaitan. Dalam artian tidak mungkin kita bisa mengatakan itu Allah kalau berikutnya tidak menjadi Rabb juga. Dan kita bedakan tentang Allah itu seperti apa, dan kita bedakan juga Rabb itu seperti apa. Kalau Rabb itu atau Allah itu apa? Sesuatu yang disembah. Al-ma'bud. Al-ilah manahu al-ma'luh. Al-ma'luh manahu al-ma'bud. Jadi yang disembah. Jadi Allah mah yang disembah. Definisinya berarti sesuatu yang kita sembah itu namanya Allah. Kalau sesuatu yang kita sembah namanya Allah, berarti yang pelaku siapa? Hamba. Apa yang kita lakukan yang bersifat vertikal itu berarti pernyataan pengakuan tentang Tuhan sebagai Allah. Apapun bentuknya penyembahan itu, entah berupa sholat, entah berupa apapun yang kita pure arahkan kepada atas, ke atas itulah kita sebut dengan pernyataan pengakuan Tuhan sebagai Allah. Dengan istilahnya ibadah. Karena ilah artinya makluh artinya ma'bud, yang disembah. Di sini harus kita esahkan juga. Kita harus menyatakan hanya Allah lah, tidak ada Tuhan selain Allah yang harus kita sembah. Apapun yang kita lakukan dari bawah ke atas itu berarti namanya pengakuan, pernyataan tentang Tuhan sebagai Allah. Dan sebaliknya Allah harus bersifat Rabb. Kalau mau dibilang Allah harus bersifat Rabb. Sebaliknya berarti kalau Rabb dari atas ke bawah. Tindakan-tindakan yang Allah lakukan itu berarti tindakan Tuhan sebagai Rabb. Apapun bentuknya. Kalau dalam hadis diungkapkan dengan hak dan kewajiban. Masih ingat Bapak Ibu pernah saya ngomong tentang itu. Ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas hambanya? Apa yang harus hambanya lakukan kepada Allah? Aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembah dan tidak menyekutukannya. Itu yang bersifat ilahiyah, dari bawah ke atas.
menyembah dan tidak menyekutukannya. Dua statement itu perlu digandengkan, ya enggak? Dua statement yang saya maksud adalah ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak hanya ya'buduh saja, tapi harus la yusyriku bihi syai'a, untuk menegasikan banget, untuk meniadakan banget bahwa kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Sebab kalau cuma satu kalimat saja atau satu pernyataan saja, hendaknya menyembah Allah, kalau sampai itu saja berarti juga bisa juga kita menyembah yang lain masalahnya. Maka harus diadakan apa? Digandengkan dengan wala yusyriku bihi syai'a. Biar betul-betul konsep la ilaha illallahnya match gitu deh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kalau ya'budu saja mungkin aja kita juga menyembah uang, menyembah kabogoh, menyembah siapa, ya enggak, mengesahkan situ. Nah, tentu saja yang kita pahami juga itu seperti yang tersirat dalam apa surat Al-Kafirun itu. Maksud Al-Kafirun menyatakan apa itu? Sebab nuzulnya apa? Karena ada orang yang atau kaum musyrikin yang mengajak Rasul untuk menyembah apa? Sharing menyembah, steng. Iya. Sewaktu-waktu oke, saya menyembah Tuhanmu ya Muhammad, tapi sewaktu-waktu engkau juga menyembah Tuhan kami. Maka dibantah secara mentah-mentah, tolak mentah-mentah ya Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Meskipun kita suka mengambil justifikasi ayat itu sebagai kebebasan beragama dengan kata-kata lakum dinukum waliyadinnya, agamamu bagi itu orang-orang menerjemahkannya atau memahaminya menjadi kebebasan untuk beragama. Ya kalau dipotong segitu ya pasti begitu pemahamannya. Tapi kalau berangkat dari sebab nuzulnya itu sebetulnya penolakan banget, tidak ada sama sekali steng dalam peribadatan. Yang kalau dipotong-potong mungkin begitu ya enggak. Dan banyak ayat-ayat yang dipotong-potong begitu untuk menjustifikasi keinginan mereka. Adalah ikraha fiddin, ya enggak? Itu juga dipakai untuk pijakan, ya enggak? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya bacanya separuh, bacanya sepotong juga itu. Ada juga apa? Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak mukmin silahkan mukmin, barang siapa yang berkehendak kafir silahkan kafir. Itu juga setengah lagi bacaannya. Yang di situ tidak ada toleransi kalau boleh memahami. Saya menganggapnya tidak ada sama sekali toleransi untuk menduakan peribadatan itu. Karena yang kita pahami tidak ada Tuhan, Allah dan Rabb itu dua. Kalau dua apa ayat mengatakan lau kanat fihima alihatani la fasadata, gitu kan? Pasti hancur kalau ada dua Tuhan di bumi ini. Karena punya keinginan yang berbeda pastinya. Oke, maka kita harus mengesahkan itu. Syahadah itu harus kita esahkan tentang Tuhan sebagai Allah. Dan pahami ulang teks-teks yang mengarah kepada bahwa kita bebas beragama, bahwa kita bebas bertuhan, harus dipahami ulang. Kemudian Rabb, tentu saja Rabb kebalikan dari atas ke bawah. Apa yang Allah lakukan? Hadis itu potongan berikutnya, wa ma haqqul ibadallah. Apa hak hamba atas Allah? Hakul ibadallah alla yu'adzibahum. Jangan mengadabnya. Hak hamba dari Allah adalah jangan mengadab hamba itu.
Idza fa'alu dzalik, kalau hambanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi ada timbal balik, ada konsekuensi dari Allah sebagai Rabb dan dari kita juga sebagai hamba. Nah, itu harus kita esakan. Harus kita esakan entah Allah, entah Tuhan sebagai Allah dan Tuhan sebagai Rabb. Kemudian yang kedua berikutnya singkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya membawa yang dua itu, yang dua statement, ada yang abduhu dan wa rasuluhunya. Ini juga untuk menghindari jangan sampai kita mengkultuskan banget Rasulullah SAW sehingga setara dengan Allah umpamanya keberadaannya. Saya membawakannya yang ada abduhunya, tetap Rasul adalah sebagai seorang hamba yang tentu saja sebagai seorang hamba punya karakteristik kehambaannya. Yamsuna fil aswaq umpamanya, enggak yakuluna ta'am, jalan berniaga, berjalan-jalan di pasar, kemudian makan juga. Allah tentu tidak begitu, sehingga kita bawa yang ada abduhunya. Jangan sampai terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad sehingga sejajar dengan Allah, tetapi juga jangan menganggap sepele kepada Nabi Muhammad karena beliau seorang Rasulullah yang tentu saja kriterianya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Bisa dibayangkan seorang hamba bisa menjadi rasulnya Allah. Seperti apa orang kayak seperti begitu? Luar biasa. Rasul presiden aja seperti apa kita menghormatinya enggak? Ini kepada Rasulullah yang bisa berhubungan dengan penguasa alam jagat raya ini. Bisa dibayangkan seperti apa orang seperti begitu. Sehingga jangan menganggap manusia biasa saja. Betul, ana basyarum mitlukum, tapi itu sebagai kemanusiaannya, tapi sebagai rasulnya kita harus mensejajarkan dengan Allah dari segi ketaatan terhadap syariatnya yang saya maksudkan. Jadi harus menganggap sama antara Allah sama Rasul dari segi syariat yang dibawanya. Tidak bisa kita bedakan antara syariat yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Apa teksnya? Atiullah wa atiur Rasul. Ingat. Berikutnya, wa ulil amri minkum. Ada dua penyebutan ati'u. Ingat. Atiullah wa atiur Rasul, ada kesejajaran dalam ketaatan itu. Yang ketiganya wa ulil amri minkum, tidak memakai kata-kata ati'u di situ. Ya, kondisional kalau ulil amri mah. Enggak. Ketaatannya fleksibel. Tergantung keadaan terhadap ulil amri. Ya, la ta'ata fi maksiatillah. Kalau yang berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tentu tidak kita taati ulil amri minkum itu. Tetapi untuk ke Rasul kita harus betul-betul mentaatinya, menyamakan titahnya itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Dan sebagainya, untuk bahwa kita harus menyamakan dari ketaatan pada risalah itu sendiri. Karena memang Rasul tidak mungkin bertentangan dengan Allah. Pasti Rasul, karena Rasul berarti pasti sesuai. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya tentang sudah masih ada iqamis shalah. Tentu dalam kata-kata iqamis shalah, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Berarti ada berbagai hal yang harus
yang harus dilakukan di iqamatis shalah itu gitu deh. Bukan sekedar amal salah. Ada berbagai tindakan-tindakan, aktivitas yang harus kita lakukan untuk tegaknya sholat. Berarti bukan hanya orang itu saja yang melaksanakan sholat, tapi tegaknya sholat berarti juga lingkungan juga harus mengikut menegakkan itu. Bukan hanya amil saja, pelaksanaan saja, tapi juga berbagai hal harus kita perhatikan yang bisa mengarahkan berikutnya menjadi kita memperoleh kenikmatan dari sholat itu sendiri pastinya. Apa kenikmatan sholat? Tanha anil fahsya wal munkar, melarang, mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Itu hasil, itu kenikmatan dari sholat, dan itu hasil yang harus kita peroleh dari sholat. Itu yang harus kita peroleh dari iqamatus sholat. Itu harus itu menyampaikan kita, mengantar kita kepada perbuatan yang menghindari perbuatan yang keji dan mungkar itu saja. Tentu dengan berbagai aktivitas yang ada di situ, dari mulai surat Al-Mu'minun itu, alladzina fi sholatihim khashi'un, enggak, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, alladzina hum fi sholatihim daimun. Minimal 3 kriteria itu bisa mengantarkan kita kepada tanha anil fahsya wal munkar. Tentu saja kita bisa pahami banget apa yang ada di dalam khasyiun, apa yang ada di dalam daimun, apa yang ada di dalam yuhafizun. Nah, di yuhafizun mungkin kita harus menjaga tata cara segala macam, dari mulai syarat wajib segala macam di yuhafizun itu, dan begitu seterusnya. Baik, mungkin itu dulu untuk pada kesempatan hari ini, sudah waktunya. Mohon maaf kalau agak bertele-tele kalau memang bahasanya seperti begitu. Insya Allah kita lanjutkan kalau masih punya kesempatan di hari-hari yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.